Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian yang kedua ini kita akan menjelaskan mengenai materi presentasi ya yang ada di sini di bagian yang B ya. Jadi di sini di materi presentasi bagian yang B ya, materi merumuskan kurikulum silabus. Baik, sebelum ke situ kita ada di sini contoh tugas untuk melihat dulu secara keseluruhan di sini ya, contoh tugas. Jadi kalau udah kita buka contoh tugas ini di sini ya, mulai dari cover, kemudian ada pengesahan, daftar isi, kata pengantar, kemudian komponen-komponen yang ada di dalam program pelatihan. Yang pertama ada nama pelatihan, kode program, kualifikasi, tujuan pelatihan, kemasan unit kompetensinya, persyaratan, perakiraan waktu, kemudian persyaratan peserta dan persyaratan instruktur. Nah, di bagian ini Anda akan melihat ada namanya kurikulum pelatihan ya, di bagian tengah-tengah tuh. Jadi kurikulum pelatihan itu adalah salah satu dari komponen yang ada di dalam program pelatihan. Bahkan kurikulum ini adalah komponen inti sebenarnya di dalam program pelatihan. Jadi kalau orang minta kurikulumnya apa misalnya gitu ya, ada yang nanya, biasanya yang dikasih adalah program pelatihan itu yang ininya gitu ya, yang dicari itu adalah kurikulumnya. Karena komponen ini sangat penting menggambarkan unit-unit apa kemasan yang dikemas dalam pemaketan program pelatihan ini, kemudian durasi waktunya yang penting ya. Kemudian satu lagi ada yang namanya silabus pelatihan ya. Nah, kita akan bahas ini di presentasi yang bagian B ya. Nah, jadi ini adalah presentasi yang bagian B berkaitan dengan kurikulum dan silabus. Kurikulum pelatihan merupakan daftar materi pelatihan yang terdiri atas kelompok unit dari unit kompetensi ya. Kemudian ada kelompok unit non unit kompetensi dan ada penunjang. Di bagian tengah-tengahnya ada OJT. Nah, ini model yang lama Bapak Ibu, itu pengemasan dari kurikulum itu ada kelompok unit dasar, ada kelompok unit inti, ada kelompok kompetensi inti, maksudnya ada kompetensi spesialis. Nah, itu pembagiannya di kurikulum. Tapi untuk model yang sekarang ya, kalau tadi kita lihat itu hanya ada 3. Yang pertama adalah kelompok unit kompetensi, yang kedua adalah OJT, dan yang ketiga adalah kelompok non unit kompetensi. Nah, itu jadi pembagian yang terbaru itu adalah ada 3 tadi ya. Kemudian untuk silabus itu merupakan penjabaran dari elemen kompetensi, kriteria unjuk kerja, indikator unjuk kerja, dan materi pelatihan. Nah, jadi setelah kurikulum itu diturunkan lagi ke dalam silabus. Nah, silabus ini nanti ada bagian salah satunya disebut dengan indikator unjuk kerja. Nah, jadi indikator unjuk kerja ini harus diuraikan atau diturunkan dari elemen kompetensi, kemudian KUK, baru diturunkan menjadi indikator unjuk kerja. Nah, sementara pada pembahasan sebelumnya di standar kompetensi itu hanya diberikan elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja. Itu sudah given dari SKKNI. Sementara indikator unjuk kerja di bagian silabus itu harus dikerjakan atau diturunkan dari KUK oleh instruktur atau oleh penyusun dari program pelatihan tersebut ya. Nah, misalnya di bagian yang ini ya, ini adalah contoh dari kurikulum yang sekarang ya. Jadi model sekarang itu dikemas seperti ini ya, ada kelompok unit kompetensi, kemudian ada on the job training, dan ada kelompok non unit kompetensi. Nah, ini pun yang nanti Anda harus buat ya, harus mengikuti yang ini, kelompok unit, on the job training, bagian tinjauan kelompok non unit kompetensi. Jadi non unit kompetensi ini dia tidak memiliki kode unit dan judul unit. Nah, sementara di bagian kelompok unit kompetensi ini bersumber dari SKKNI yang masih berlaku, memiliki kode unit dan judul unit. Begitu ya perbedaannya. Oke. Selanjutnya di bagian silabus, nah ini tadi yang saya sampaikan penting. Sementara elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja itu adalah given dari SKKNI, diberikan dari SKKNI, maka untuk bagian sebelah kanan, kolom ketiga dan selanjutnya itu harus dikembangkan oleh si penyusun dari program pelatihan itu.
Nah, dalam hal ini biasanya program pelatihan itu disusun oleh instruktur gitu ya, sesuai dengan kemampuan teknisnya masing-masing. Nah, yang perlu diperhatikan adalah dalam hal menguraikan IUK ini ada beberapa ketentuan yang harus diikuti ya. Yang pertama, pedoman penyusunan indikator itu dibuat setiap KUK. Jadi setiap KUK, kriteria unjuk kerja secara horizontal itu harus dikembangkan menjadi IUK. Nah, kalau kita lihat tadi di sini ya, jadi satu KUK ini harus dikembangkan menjadi IUK, indikator unjuk kerja, begitu ya. Kemudian menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur. Nah, contoh kata kerja operasional yang dapat diukur itu adalah mengoperasikan. Ya, misalnya membuat, mengidentifikasi itu dapat diukur. Nah, yang tidak boleh ya, yang dihindari, yang harus Anda hindari dalam menyusun IUK ya. Untuk kata kerja operasional, memahami itu jangan digunakan. Yang kedua, mengetahui. Nah, jadi kita sudah sepakati bahwa ada dua hal yang tidak boleh digunakan dalam menyusun IUK itu adalah memahami dan mengetahui. Jadi kalau yang lain boleh membuat, mengoperasikan, menyusun, mendaftar, menguraikan, nah itu boleh ya. Nah, kemudian dalam perumusannya itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada ranah pengetahuan, ada ranah keterampilan, dan ada ranah sikap. Untuk pengetahuan itu diuraikan pada kolom IUK merupakan teori pengantar praktek. Jadi yang menjadi must know, yang harus diketahui. Itu diuraikan di dalam kolom pengetahuan atau di baris pengetahuan. Nah, sedangkan untuk kata kerjanya di bagian depannya itu disepakati menggunakan kata dapat. Ya. Jadi kata dapat itu identik dengan pengetahuan. Selanjutnya untuk keterampilan, praktek dirumuskan melalui IUK pada setiap KUK yang dimulai dengan kata kerja mampu. Gitu ya. Jadi kata mampu ini untuk mewakili keterampilan, kata dapat untuk mewakili pengetahuan. Nah, sedangkan yang terakhir, karena kompetensi itu mencakup 3 hal ini, maka sikap merupakan sikap kerja yang melekat pada keterampilan pada setiap KUK yang dimulai dengan kata kerja harus. Nah, sehingga kalau dilihat ya, misalnya kita berikan contoh, ada KUK yang bunyinya bahan pelatihan teori dan praktek diidentifikasi. Nah, kata diidentifikasi ini adalah kata kerja operasional atau KKO tadi. Nah, sehingga ketika KUK ini akan diturunkan menjadi IUK ya, di bagian yang ini diturunkan menjadi IUK, harus terbagi menjadi 3. Ranah pengetahuan yang diawali dengan kata dapat, ranah keterampilan yang diawali dengan kata mampu, dan ranah untuk sikap yang diawali dengan kata harus. Nah, jadi diidentifikasi dirubah menjadi mengidentifikasi. Jadi dapat menjelaskan cara mengidentifikasi. Jadi itu adalah bunyinya pengetahuan. Dapat menjelaskan cara. Jadi caranya yang dia harus jelaskan. Itu pengetahuan. Nah, tetapi kalimat mengidentifikasi sendiri ini bagian dari keterampilan. Nah, sehingga diawali dengan kata mampu mengidentifikasi. Ya. Nah, kemudian pada bagian sikap itu harus teliti, cermat, dan taat asas dalam melakukan identifikasi kebutuhan bahan teori dan praktek. Jadi inilah cara merumuskan IUK ya. Nah, sehingga dalam format ini, format silabus PBK ini ada kolom elemen, kriteria unjuk kerja, dan IUK gitu ya. Ini given dari SKKNI, kode unit, judul unit ya, dan satu lagi yang di given dari SKKNI adalah elemen dan kriteria. Yang harus dikembangkan adalah IUK, materi pelatihan, dan jam pelatihan ya. Nah, ini. Oke. Itu penjelasan mengenai kurikulum dan silabus ya. Kemudian pada bagian yang ini, bagian pengetahuan, di sini harusnya diuraikan lagi ya. Jadi misalnya kalau di bagian yang ini tadi sudah ketemu, dapat menjelaskan ini ya, dapat menjelaskan cara mengidentifikasi, maka di bagian pengetahuan ini tinggal di copy dari kata cara ini ya. Nah, dari cara ini tinggal copy dari cara ini lalu akan masuk ke bagian yang ini.
pengetahuan. Gitu ya. Di bagian pengetahuan. Oke, mana paste dulu ke sini ya, ke bagian pengetahuan. Oke, ini agak bermasalah, dia nggak bisa dipaste ya. Bermasalah. Yang jelas tadi di copy dari kata cara. Kemudian yang mengidentifikasi ini di copy ke sini ke bagian keterampilan. Kemudian satu lagi yang sikap ini teliti sampai dengan terakhir itu di copy ke bagian sikap. Nah, baru nanti ditentukan jam pelatihannya berapa di sini ya. Ada jam pelatihan, kemudian satu lagi misalnya jam pelatihannya 2 JP, ininya 4 JP, jadi total 6 JP. Gitu ya. Jadi sekali lagi yang ini diambil dari kata cara di sini ya. Kemudian untuk bagian kolom keterampilan diambil dari mengidentifikasi, yang harus diambil dari kata teliti. Jadi semuanya nanti akan terisi di sini. Ya, jadi yang ini dari kata cara dan selanjutnya. Kemudian ini yang bagian kolom ini mengidentifikasi. Nah, dan selanjutnya kemudian yang sikap ini teliti dan seterusnya gitu ya. Baik, jadi saya kira ini penjelasan mengenai kurikulum dan silabus ya. Kita tunggu informasi atau penjelasan-penjelasan pada slide berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.